Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Muhammad Prasetya Probaswara Lazir. Ya, di sini aku akan memberitahu kalian dan juga saya akan berwawancara terkait dengan UMKM pecak belut, cuy. Siapa yang di sini Mbak suka makan belut, guys? Langsung aja komen-komen di bawah ya, guys ya. Gila. Nah, di sini samping saya yaitu yang pemilik dari usaha UMKM Pecak Belut Kang Nazir ya guys ya. Di sini bersama Kang Nadir ya, benar? Ya. Di sini kehadiran saya untuk memenuhi tugas UAS kuliah saya yang bermata kuliah kewirausahaan. Jadi saya di sini akan bertanya terkait bagaimana perjalanan dan perjuangan Bapak mendirikan UMKM Pecak Belut ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi Pecak Belut Kang Nadir atau warung Pecak Belut kebetulan namanya pakai nama saya sendiri. Namanya Pecak Belut Kang Nadir. Bisa dibuka di Google Map, di media sosial, Instagram, Facebook. Itu ada Pecak Belut Kang Nadir. Nah, jadi 3 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu setelah pandemi COVID-19 itu kan usaha itu hancur, ekonomi berantakan. Setelah COVID selesai, jadi kita itu bingung mau memulai usaha lagi, itu usaha apa, karena sudah habis semua. Kita modal ibaratnya sudah habis, tabungan juga sudah habis. Akhirnya untuk bisa makan atau memenuhi kebutuhan pokok makan setiap hari itu mencari ide usaha kuliner. Waktu itu saya tidak bisa bikin bakso, tidak bisa bikin mie ayam, tidak bisa bikin geprek, tidak bisa bikin seblak. Tapi karena hobi saya itu mancing, berburu kayak gitu, akhirnya timbullah ide bikin pecak belut. Jadi awalnya modalnya dari mana? Modalnya kita jual sepeda. Nah, kita masih punya sepeda gunung, itu saya jual. Kebetulan dibeli sama temen saya sendiri, seorang anggota polisi. Dibeli dengan harga 1,5 juta. Dari situ uang 1,5 juta itu saya gunakan untuk coba-coba eksperimen. Jadi kita belikan belut, kita belikan bahan-bahan dan sebagainya. Untuk testimoninya atau uji cobanya itu saya panggil teman-teman. Ternyata uang 1,5 juta itu tidak banyak. Tapi kita tetap semangat, uji coba, alhamdulillah semuanya cocok. Akhirnya kita putuskan besok mulai jualan pecak belut apapun keadaannya. Alhamdulillah teman-teman banyak yang tahu, teman-teman akhirnya banyak yang membantu, mulai dari kompor, gas, piring, perlengkapan itu saya dibantu sama teman-teman, hampir mayoritas lah. Terus kita mulai jualan di daerah Paweden, alhamdulillah langsung laris. Karena kita jualannya di pinggir jalan, di warung, ternyata efek sampingnya itu karena laris, jadi banyak pengunjung-pengunjung yang menggunakan mobil itu parkir di depan warung, termasuk di depan warung-warungnya orang-orang di sebelah-sebelah warung saya. Saya banyak diprotes, banyak dikomplain. Akhirnya dari Paweden pindah ke rumah. Mulailah kita jualan di garasi rumah. Garasi yang tadinya buat garasi mobil kita sulap menjadi warung sederhana. Mobilnya kita keluarkan, parkirnya di luar, garasinya kita gunakan untuk warung. Alhamdulillah semakin meningkat, semakin ramai. Garasi tidak muat. Akhirnya kita bongkar ruang tamu jadi warung juga. Semakin ramai lagi. Tempat parkirnya juga susah karena di dalam kompleks ya, di kampung kayak gitu. Alhamdulillah dapat rezeki, dapat penawaran dari warga, dari Pak RT. Kita mulai pengembangan usaha lagi, kita sewa belakang rumah,
kebun yang tadinya kebun kumuh kotor untuk buang sampah, kita bersihkan, kita sulap menjadi warung pecak ulut Kang Nadir. Alhamdulillah sampai sekarang warungnya bisa berjalan, tempatnya nyaman, tempatnya sejuk meskipun udara Kota Pekalongan itu sangat panas, tapi kalau sudah masuk ke warung pecak ulut Kang Nadir dijamin adem. Parkirnya juga luas. Alhamdulillah tidak mengganggu lalu lalang kendaraan, tidak mengganggu lalu lintas. Alhamdulillah bisa berjalan 3 tahun meskipun jatuh bangun. Jadi pesan saya, kalau misalkan memulai usaha pasti kita akan menemukan banyak kegagalan, akan menemukan banyak masalah, tetapi kita harus berpikir bagaimana caranya mensikapi sebuah kegagalan, mensikapi sebuah musibah, mensikapi sebuah masalah dengan mencari solusi. Terus berdoa, memohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Insya Allah pasti ada jalan. Namanya orang dagang, kadang sepi kadang rame. Yang penting harus tetap semangat. Itulah kira-kira seperti itu. Ya jadi gitu ya guys ya, apa namanya, buat kalian-kalian nih yang pingin bikin usaha ataupun kalian yang pingin bagaimana cara cari uang ya guys ya. Jadi semua itu ada jalannya guys. Jadi nggak semuanya langsung instan. Jadi ada yang namanya seperti yang pertamanya gimana, terus kedepannya gimana. Jadi ada prosesnya ya. Semuanya itu proses, nggak ada yang mulus. Karena apa? Karena hidup di dunia ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Nah selanjutnya kita bakal tanya guys terkait dengan apa saja sih keluhan-keluhan dan apa saja yang kendala-kendala yang pada saat Bapak Nadir ini menjalankan UMKM pecak belut. Apa aja nih Pak kendalanya nih? Ya, kendala yang paling utama tentu dulu pada saat memulai usaha adalah minimnya modal. Jadi keterbatasan modal, benar-benar kita memulai usaha itu dari nol, dari jual sepeda, dari uang 1,5 juta, tidak cukup. Tapi kita selalu berusaha dan berpikir kreatif. Kreativitasnya itu bentuknya apa? Jadi warung itu tidak harus yang mewah, tidak harus yang seperti kafe-kafe ya, tidak harus menggunakan meja yang bagus-bagus mahal. Kita sederhana, yang penting higienis, yang penting tempatnya itu bersih. Kebetulan saya juga sering ke hutan, jadi saya bawa tanaman-tanaman dari hutan, tentunya tanaman-tanaman yang bermanfaat, tanaman-tanaman yang tidak dijual di pasaran. Jadi awalnya pun sebenarnya dari hobi ke hutan, hobi mancing, hobi berburu itu dipadukan. Termasuk resep pecak belut pun resepnya orisinil dari almarhumah ibu saya, itu tidak pernah gagal. Saya mencari belut, berburu belut, nanti dimasak sama ibu saya, resepnya diturunkan kepada saya. Itulah kuncinya. Untuk urusan resep, untuk urusan rasa, untuk urusan makanan, insya Allah pelanggan-pelanggan tidak bohong. Jadi kalau rasanya enak, tempatnya sederhana tapi nyaman, tempatnya sederhana tapi bersih, itu yang paling penting. Kemudian kendalanya apalagi selain modal, karena kita itu usaha benar-benar dari nol, dari kecil, banyak sekali kendalanya. Kita tidak lokasinya tidak di pinggir jalan, lokasinya di dalam kampung. Orang kalau tidak biasa ke daerah sini, di daerah Tirto, nanti akan mubeng. Kadang sudah ada Google Maps tapi kesasar. Itu sering jadi kendala. Atau pas ada hajatan, jalan ditutup, atau pas ada kegiatan jalan ditutup, itu juga menjadi kendala karena warungnya itu di dalam kampung. Tetapi insya Allah rezeki tidak akan tersesat. Mau dihadang, mau ada apapun, kalau sudah menjadi rezeki kita rezeki yang halal, yang kita raih dengan kerja keras, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar.
Kemudian kalau kendala cuaca itu juga mempengaruhi, karena warung kita itu di kebun, konsepnya adalah konsep kebun, lantainya saja menggunakan tanah. Jadi kalau hujan ya agak becek. Terpaksa warung kita tutup seperti itu kendalanya. Kemudian alhamdulillah sekarang eranya media sosial. Jadi meskipun kita tidak mengiklan yang berbayar atau bersponsor, tapi kita harus rajin posting, harus rajin mengiklankan postingannya tentang makanan, tentang suasana, tentang apapun yang bisa mendukung marketing, yang bisa mendukung penjualan. Terus jaga kualitas, jangan sampai pelanggan itu kecewa. Harus benar-benar kita layani secara maksimal, untuk rasa tetap kita jaga, dan yang paling penting semuanya harus bersih, harus higienis. Ya James ya, ini kucing saya ini, mohon maaf ini sudah waktunya makan, ini lapar ini. Gitu ya Mas Prasda ya. Masya Allah ini Mas Prasda, semoga sukses. Amin. Ya jadi begitu guys, dari perjalanan UMKM pecah belut ini tuh banyak sekali kendala, dari COVID-19, kendala dari uang, juga dari ekonomi. Pasti yang namanya COVID-19 itu berpengaruh banget buat ekonomi para pekerja keras ya guys ya. Jadi nggak ada yang semuanya yang namanya instan ya guys ya. Nah sebelum itu kita bakal minta yang namanya kata-kata ya kan. Kata-kata buat kalian juga nih, buat motivasi kalian yang ingin mendirikan UMKM sendiri, ingin mencoba bisnis, mendirikan usaha. Jadi kata-kata buat para ya orang-orang yang ingin mendirikan usaha gimana ini Pak? Jadi kalau kita kepingin sukses, jangan menunggu tua. Mulailah sekarang. Dari sekarang manfaatkan media sosial untuk belajar. Jangan cuma main game, jangan cuma lihat-lihat joget-joget di TikTok, tapi benar-benar manfaatkan semua fasilitas kecerdasan. Dan satu hal yang paling penting, apapun idenya, sehebat apapun ide, kalau tidak dieksekusi, kalau tidak dilakukan, itu percuma. Jadi ketika kita punya ide apa, lakukan, kerjakan mulai sekarang, sampai kita akan menemukan masalah, sampai kita akan menemukan solusinya. Allah pasti akan memberi jalan kepada orang-orang yang mau berusaha dan mau belajar. Begitu ya Mas Prasda. Ya. Tetap semangat. Ya. Saya juga salut sama Mas Prasda, meskipun kuliah tapi punya usaha sendiri. Ya. Usaha yang penting halal, harus bangga. Ya. Semangat. Ya jadi gitu ya guys ya, perjalanan dari awal sampai sekarang UMKM pecah belut guys, yang bernama Pecak Belut Kang Nazir ya guys ya. Tempatnya di mana? Tempatnya yaitu di Tirto ya guys ya. Buat kalian yang ingin tahu, yang kepo dengan rasanya, bisa langsung buka Google Map Pecak Belut Kang Nadir ya guys ya. Nah dari ini kita bisa belajar bahwa yang namanya proses itu butuh perjuangan, yang namanya proses itu butuh tenaga, dan yang namanya proses juga butuh uang. Karena apa? Di era sekarang yang namanya orang tidak punya uang, pasti akan sangatlah pusing ya guys ya. Nah buat kalian nih yang ingin tahu apa aja yang bakal dilakukan oleh orang usaha, bisa langsung hubungi saja atau tanya-tanya langsung ke tempatnya. Dengan terkaitan juga ingin bikin usaha terkaitan dengan modal dan lain-lain, langsung bisa dikepo-kepoin ya guys ya. Dikepoin kemana? Langsung ke tempat siapa aja yang membuat UMKM tersebut ya. Nah karena mungkin kita sudah lama berbicara, lama ngobrol ya guys ya, ya mungkin bakal kita akhiri sampai sini aja ya guys ya percakapan kita hari ini ya. So ikutin terus perjalanan gua. Buat kalian yang ingin kepo-kepo apa aja, bisa langsung tinggalkan di komentar cuy. Kalian mau tanya apa, mau tanya wawancara apapun, tanya apa aja buat ke gua, langsung gua kontenin ya guys ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.